salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Buruk, Pak. Buruk. Kenapa buruk? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu ya. Yang pertama, Stefanus Boji Yunus. Pak. Oke, yang berikutnya Yohanes. Oke, hadir Pak. Yang berikut Sofio. Hadir, Pak. Oke, yang berikutnya Metil. Pak. Yang berikutnya Putri. Pak. Oke, yang berikutnya Sarti. Pak. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita dengan kompetensi dasar, yaitu mengenal kekhasan bangsa Indonesia. Baik, pada pagi hari ini juga indikator yang akan kita capai akan berusaha kita capai ada 3 bagian. Yang pertama, kita akan memahami dan Bapak akan menyebutkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mampu menyebutkan kekayaan alam berupa flora dan fauna. Oke, yang terakhir yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah mampu menunjukkan contoh kekhasan ciri khas bangsa Indonesia. Kita lanjut ke materi inti. Oke, baik, yang pertama indikator yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah menyebutkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Baik, selain keragaman suku bangsa Indonesia, negara kita merupakan atau memiliki beragam kebudayaan juga. Karena jikalau setiap suku kan pasti memiliki setiap perbedaan kebudayaan. Contohnya, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, dari mana asal suku kalian? Baik, Koji, sukunya dari mana? Bapak saya sukunya dari Flores, mama saya dari Dayak. Oh, Yohanes, sukunya dari mana? Kalau saya, Bapak orang NTT, Mama sama. Oh, itu juga. Kalau Sofio, Saya Bapak dari Flores, Mama dari Medan. dari Medan. Kalau Sarti, Bapak dari Flores, Mama juga sama. ya, Metil dari sukunya dari mana? Bapak saya orang Flores, sama Mama juga Flores. Oh iya. Kalau Putri dari mana sukunya? Bapak mama saya sama dari Flores. Bapak akan menjelaskan sedikit. Indonesia, masyarakatnya majemuk, dicerminkan melalui semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Ya, Putri. Berbeda-beda tapi tetap satu. Wah, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Putri. Asik-asik. Putri ini salah satu siswa yang diandalkan di kelas ini ya. Iya, Pak. Oke. Bapak akan menjelaskan tentang kebudayaan dulu pengertiannya. Oke. Kebudayaan boleh kalian catat yang mau dicatat. Ada pulpen, Pak. Malas, Pak. Ada pulpen. Ya, Pak. Dicuri mereka, Pak. Davio itu. Kalau soalnya satu orang ya kan dan ada pulpen kan? Iya, Pak. Bapak ada Pak. Bapak akan pinjamkan pulpen untuk siswanya. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit. Kebudayaan pada intinya boleh dicatat adalah sistem gagasan yang digunakan untuk kehidupan manusia. Kebudayaan Indonesia harus memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai identitas
dan cara berkomunikasi bagi warga negaranya untuk memperkuat solidaritas. Baik, Bapak akan bertanyakan banyak orang Flores di sini. Kebudayaan yang biasa dilakukan oleh suku atau budaya Flores apa? Yang bisa membuat suatu hubungan menjadi erat atau solidaritas. Siapa yang ingin menjawab kebudayaan? Pak. Ya, Yohanes. Ya. Jadi gini Pak, kebudayaan yang sering kami lakukan, kami orang-orang timur tuh, misalnya kami kan ada tuh beda-beda daerah suku, tapi satu provinsi gitu. Itu semuanya kami anggap saudara gitu Pak. Oke, baik, pada pagi hari ini Bapak akan mencoba mempraktikkan media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah salah satu hal atau proses yang dapat membantu seorang guru dalam berjalannya pembelajaran dengan baik. Jadi pada pagi hari ini Bapak menggunakan model pembelajaran number head, yaitu kepala bernomor. Jadi Bapak sudah siapkan media pembelajaran kita. Ini oke. Bapak akan membagikan nomor di kepala. Ini untuk Boji, Yohanes, Kepala. Metil, Ini namanya Tri, Sakti, dan Sofio. Jadi sekarang kalian gunakan ikat di kepala. Baik, gunakan seperti yang dilakukan oleh Boji. Benar itu. Nomor 2 itu Sofio, nomor 3 Metil, nomor 4 Sakti, nomor 5 Yunis, dan nomor 6 Boji. Nanti ketika Bapak memberikan soal atau pertanyaan, Bapak akan mencabut undi. Jikalau nomor undi 4 keluar, berarti Sakti harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi sebelum kalian menggunakan media ini, kalian harus tahu siapa penciptanya. Baik, teknik pembelajaran ini diciptakan oleh Spencer Kagan. Ini adalah ilmuwan asal Jerman. Dia menciptakan media ini pada tahun 1992. Boleh dicatat supaya takutnya kalian hanya bisa menggunakan tapi tidak tahu siapa penemunya. Oke. Sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya, Bapak akan membagikan kelompok. Sakti bisa masuk ke kelompok Boji dan Yohanes, bisa pindah. Siapa? Jadi ada 2 kelompok ya. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Baik. Oke, baik. Indikator yang kedua yaitu menyebutkan kekayaan alam yang berupa flora dan fauna. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sudah tidak diragukan lagi jika menyimpan kekayaan hayati di dalamnya. Flora atau tumbuhan dan fauna yaitu hewan tak kalah banyak jumlahnya di negara kita. Bahkan bisa dibilang di setiap pulau atau provinsi di Indonesia pasti memiliki setidaknya satu flora dan fauna yang menggambarkan ciri khas suatu provinsi itu. Oke, karena sudah Bapak jelaskan, karena dalam materi Bapak ini setiap pulau atau provinsi pasti memiliki setidaknya satu flora dan fauna. Jadi setiap kelompok, tugas kalian setiap kelompok, kalian bekerja sama, bekerja kelompok dalam menentukan satu flora dan satu fauna dalam satu kelompok. Nanti setelah di berunding, nanti akan Bapak cabut undi dan nomor yang keluar akan menjawab hasil dari kelompok kerja kelompoknya tadi. Ya, boleh mulai berunding sekarang. Sakti dan menghadap jadi Udah, Pak. Udah, Pak. Oke.
ditampilkan. Sekarang Bapak akan mencabut undi. Oke. Yang keluar pada cabut undi Bapak yaitu angka 6, yaitu Boji. Oke. Boji akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Oke, hasil diskusi kelompok kami. Ya, apa? Flora itu tumbuhan. Apa itu tumbuhan yang kelompok kalian? Rafflesia dengan faunanya komodo. Oh, Iya. Masih Uyo. Yang berikut pada kelompok ini undian yang keluar adalah undian 3. Metil yang akan menjawab hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, saya akan menjawab diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok kami, floranya anggrek hitam dan faunanya orangutan dari Kalimantan. Wah, bagus ya. Sekarang sekalian, semangat belajar kalian pada pagi hari ini sangat bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, sebelum Bapak jauh menjelaskan materi, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Pak, Ya, Metil ada apa? Pak, saya mau bertanya, apa saja faktor dari keberagaman budaya di Indonesia? Faktor penyebabnya kak, mengapa budaya di Indonesia banyak? Iya. Oke, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, faktor penyebab utama yang pertama adalah letak geografis. Karena seperti kita ketahui, negara Indonesia memiliki begitu banyak pulau. Ada sampai beribu pulau yang ada di Indonesia. Jadi, dikarenakan beribu pulau itu menyebabkan pasti memiliki begitu banyak juga suku. Setiap suku pasti memiliki kebiasaan, dan kebiasaan itu mereka percaya sebagai kebiasaan baiknya, itu mereka percaya sebagai kebudayaan. Itu yang faktor pertama, letak geografisnya. Terus yang kedua, kondisi ekologis. Apa itu ekologis? Ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Misalnya, contohnya nih, kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara dan selatan. Sampai di penjelasan Bapak ini mungkin apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham kami Pak. Sudah, Pak. Apa istirahatnya Pak? Baik, pada kesempatan ini adalah menunjukkan kekhasan. Khas itu kayak sesuatu yang beda diri kita dengan orang lain. Itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Oke, dalam penjelasan Bapak ini ada 3 ciri khas atau yang menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia. Yang pertama, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat dan istiadat. Yang kedua, memiliki berbagai macam bahasa di setiap daerahnya. Dan yang ketiga, terdiri dari berbagai pulau kecil. Baik, saya akan bertanya kepada siapa yang campuran sini tadi? Sofio. Baik, Sofio, tadi kan saudara mengatakan Bapak dari Flores dan Mama dari Medan. Bapak akan bertanya kepada kamu. Dalam keseharian di rumah, kamu menggunakan bahasa apa? Bahasa Flores atau bahasa Medan? Bahasa Indonesia, Pak. Nah, ini dia yang menjadi ciri khas negara kita. Walaupun kita memiliki berbagai bahasa, ada bahasa Medan, ada bahasa Flores, ada bahasa Cina, namun kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa apa? Indonesia. Ini pintar sekali. Sampai di sini, sebelum Bapak menutup materi kita, Bapak ingin satu orang merangkum atau menjelaskan, memberikan kesimpulan hasil pembelajaran kita. Bapak percaya untuk Putri. Pada hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu identitas, yang kedua cara berkomunikasi untuk mempererat solidaritas. Dan yang kedua, saya menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman flora dan fauna yang harus kita lestarikan. Yang sampai punah. Oke, baik. Demikian penyampaian materi dari Bapak.
sangat senang sekali dengan antusias kalian, motivasi belajar kalian pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak ucapkan mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan pada sekarang sudah habis. Ya, sekarang boleh istirahat. Selamat siang dan terima kasih. Siap berdiri beri salam. Terima kasih.